Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi dari koneksi antar materi di modul 1.4. Hai Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Putri Andika Yuliani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi, SDN Jati Melati 1. Koneksi antar materi pada hari ini berkaitan dengan Modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, 1.3 Visi guru penggerak, dan 1.4 Budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, concrete, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan menggunakan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasan-pembiasan positif yang kita kenal dengan budaya positif, di mana dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses pemerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Di sini, saya juga sebagai guru yang baik harus menerapkan budaya positif di sekolah sebagai konsep seperti inti yang sudah dijalankan, yaitu yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, membuat keyakinan kelas. Dan yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan juga tanpa hadiah. Apa manfaat dari disiplin positif? Dapat mendukung rasa tanggung jawab yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dari unsur intrinsik bukan unsur ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini berasal dari eksternal. Tujuannya adalah agar dapat menjadi diri mereka sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang mereka miliki. Oleh karena itu, hindarilah hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar mencegah motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru ini terdapat 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, dan juga sebagai pemantau. Posisi kontrol guru itu haruslah menjadi seorang manajer. Posisi manajer dapat menciptakan budaya positif dari posisi kontrol guru. Posisi manajer ini artinya guru bertindak sebagai mentor. Pada posisi ini, guru menuntun bersama murid apabila mereka ingin melakukan sesuatu, memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mendukung untuk menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Murid diajak untuk bisa menganalisis atau atas kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanannya bukan pada aspek konsekuensi, melainkan bisa berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang ada. Pada tahap keyakinan kelas ini bukanlah sebuah peraturan. Keyakinan kelas tujuannya adalah untuk menertibkan suasana kelas agar murid melakukannya tidak dengan paksaan, namun dengan tergerak dari hati, bersemangat, dan juga penuh tanggung jawab. Langkah dalam merumuskan keyakinan kelas
Guru meminta murid untuk menuliskan keyakinan kelas, lalu membahas keyakinan yang murid tulis, dan memilah keyakinan kelas, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif, dan yang terakhir menyepakati keyakinan kelas. Pada tahap strategi segitiga restitusi ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan baik antar guru dengan murid dan antar sesama murid agar terciptanya saling belajar dari kesalahan. Nah, dari segitiga restitusi ini kita dapat mengambil langkah yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir keyakinan kelas. Pada modul titik 1.1, apa itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Pendidikan adalah wadah yang dapat membentuk murid menjadi insan yang berkembang secara utuh sesuai dengan olah rasa dan olah rasio serta olah jiwa melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan dapat membentuk manusia yang memanusiakan. Di modul titik 1.2 adalah nilai-nilai dan juga peran dari guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak haruslah bersifat mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Lalu apa saja peran dari guru penggerak? Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, dan berkolaborasi antar guru. Di 1.3 pada modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Visi dari guru penggerak adalah membentuk budaya positif sehingga murid mendapat sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak yang dirumuskan dalam pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui tahapan Bagja. Visi dari guru penggerak ini dalam pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Mari kita masuk dalam tahap refleksi. Untuk pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti dari budaya positif terkait dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Saya sangat tertarik dan di luar dugaan ketika mempelajari materi penghargaan yang tidak baik dilakukan untuk murid di dalam kelas, karena dapat membuat anak menganggap dirinya hebat sehingga merendahkan temannya di kelas, dan juga bisa mematikan kreativitas anak dan juga bisa menurunkan kualitas pembelajaran dari anak. Nah, pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya rasakan adalah ketika saya mempelajari posisi kontrol guru, cara saya menegur murid dengan membuat mereka bersalah dan memberikan hukuman agar ada sikap tegas dari saya sebagai seorang guru. Namun hal tersebut adalah salah. Saya harus bisa bersikap menjadi seorang manajer bagi guru. Saya yaitu memberi solusi bagi setiap masalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani siswa yang sering tidak mengerjakan tugas setiap saya berikan di kelas. Tindakan yang saya ambil dalam permasalahan ini dengan langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya selalu bersemangat untuk mau mencoba hal-hal yang baru dan terus memperbaiki diri dengan menggunakan nilai-nilai budaya positif yang dibagikan di lingkungan sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah penerapan nilai-nilai budaya positif yang mulai dibiasakan oleh murid dari internal diri mereka. Sedangkan hal yang masih perlu banyak saya perbaiki adalah mengontrol diri saya dengan kesabaran agar terciptanya sikap menjadi seorang manajer bagi murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dari kelima posisi kontrol guru yang sering saya gunakan adalah penghukum. Saya merasa jika saya memberi hukuman, sikap yang saya lakukan adalah tegas, sehingga dapat membuat anak menjadi insaf atau sadar akan kesalahannya. Namun, hal demikian membuat anak teringat hingga sekarang jika saya adalah sosok guru yang galak dan kejam, karena murid melakukan hukuman tersebut secara terpaksa. Namun, setelah saya memposisikan diri sebagai manajer, anak merasa senang untuk dapat memperbaiki dirinya lebih baik lagi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan yang ada di kelas. Ini adalah pengalaman pertama saya dalam mempelajari modul 1.4 ini. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting perlu dipelajari adalah dengan melakukan kolaborasi kepada kepala sekolah, teman sejawat, dan orang tua, agar terjadi solidaritas dalam membangun budaya positif yang tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja. Baiklah Bapak Ibu, sekian dan terima kasih untuk penjelasan saya tentang koneksi antar materi dari modul 1.4 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.